Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gue jadi agak sedikit salfok nih ya sama kata-kata Bang Rasman nih. Kita dengar dulu. Pada waktu saya akan ungkap. Saya mau katakan apa? Terakhir, kalau masalah ini sekarang bergulir begitu lama, maka saya yakin begitu SP3 Rismon keluar, dia bersuara, maka akan terungkap di belakang ini semua. Permintaan saya, penegak hukum, usut siapa di belakang ini semua. Baik, itu Mas saja. Roy. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Dituntaskan di pengadilan. Teman-teman semua, apa Bang Rasman gak lihat videonya Bang Rismon barusan ya? Nah, ini nih yang akhirnya membuat kita sebagai rakyat yang melihat ini semua itu bingung. Kenapa sih dari pihak sebelah sana kok selalu menyebarkan narasi dulu tanpa menghadirkan bukti-buktinya gitu? Kita dengarkan tadi Bang Rasman mengatakan apa? Nanti ketika Rismon Syaniper mendapatkan SP3 akan mengungkap. Ya soal apa ya? Soal yang uang 50 miliar lah, ada bohir di belakangnya lah, ada yang membayarin uang makannya dan lain sebagainya. Kan ini lucu, harusnya kan nanti saja gitu loh. Ketika Bang Rismon mengungkap, baru tuh disebarluaskan gitu. Jangan hanya narasi doang tapi bukti nggak ada. Ini kan jadi apa ya? Seolah-olah hanya pansos saja gitu loh. Ya kan? Ya hanya membuat rame aja gitu, tapi nggak tahu nih kasus ijazahnya mau dikemanain kan gitu. Dan juga lucu banget gitu kalau katanya Rismon mengatakan soal buku itu, katanya dia nggak dapet uang gitu dari buku tersebut. Padahal Michael Sinaga sudah mengatakan ketika di podcast Madilog, uang itu ya ke Rismon lah katanya kan. Lagian juga Pak Roy Suryo itu ngomong kayak gini nih, kita dengar. Makanya kalau saya ketawain aja mereka. Mereka nuduh kita kan dapat duit. Dapat apa? Ya kita ketawain aja. Kalau dapat duitnya saya pakai baju aja. Ya, nah ini kalau duit, ini kita ketawain aja mereka itu ya. Baik. Dari kecil kalau namanya duit, ya kita tuh nggak geblek dengan masalah baju ini. Teman-teman semua, jelas Pak Roy Suryo mengatakan seperti itu karena kita tahu Pak Roy Suryo itu dari bayi juga udah kaya gitu loh, dari keluarga terhormat gitu ya. Jadi nggak heran lagi sama uang gitu, memang beliau tuh udah kaya. Jadi kayaknya lucu aja gitu kalau hanya untuk mengejar uang 50M lagi. 50M itu bagi mereka itu ya biasalah, nggak terlalu besar gitu ya kan. Apalagi untuk yang rumahnya di Jakarta, untuk beli rumah di Jakarta aja sekarang harganya udah berapa puluh M sendiri gitu kan. Nah untuk kayak gini kan berarti kan dibagi tuh 50M-nya. Jelas misalnya Bung Refli Harun dapat 5M, Pak Roy Suryo dapat 5M, kayaknya kecil lah segitu. Gitu ya. Jadi rasa-rasanya tidak sesuai dengan resiko yang didapat gitu loh. Nah jadi kalau menurut gue ini mentah sih ya. Dan juga narasi itu lucu gitu. Mengatakan nanti setelah Rismon Syaniper SP3, mendapatkan SP3 baru akan mengungkap. Lah kemarin aja di channelnya Bung Andi Azwan aja malah mengatakan nggak dapat, kalau dapat mana coba buktikan kan gitu. Yang menuduh buktikan ya kalau dapat uang 50M itu. Dan sekaligus ya ini akan menjadi bukti nih apakah Bang Rismon itu bakal dapat SP3 beneran atau enggak. Coba kita akan lihat nih bagaimana polisi nanti akan memberikan gitu. Karena kan kalau kata Bung Egy Sujana jelas tuh mengatakan Rismon ini lebih dari 5 tahun tuntutannya. Sedangkan restoratif justice itu kan di bawah 5 tahun. Mumet nggak coba? Kita lanjut. Kita sayang Bang Rismon. Terima kasih Bang. Ya kan? Semoga sukses selalu. Oke Bang. Cuma ada parcel amplopnya mana? Amplopnya mana? Amplopnya mana aku? SP3 akan keluar, RJ yang dilakukan oleh Pak Rismon dengan Pak Jokowi dan teman-teman relawan itu sudah final dan selesai. Karena sebentar lagi kita akan menandatangani proses RJ ini. Dan kita berharap juga dalam waktu dekat SP3 akan keluar, penetapan dari pengadilan akan selesai. Kemarin hari Rabu tanggal 1 April 2026, Rismon secara resmi menandatangani permintaan restoratif justice diantar oleh tim kuasa hukum Jokowi di Polda Metro Jaya. Ini akan menjadi sebuah tantangan bagi polisi. Mampukah mereka bertindak secara objektif dan adil untuk memberikan atau menolak permintaan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon ini? Karena kalau sesuai dengan prosedural, maka seharusnya Rismon tidak berhak untuk mendapatkan SP3. Ini jika polisi bersikap objektif mengacu kepada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, juga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, ditambah juga dengan KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 di pasal 80, di mana ketika aturan ini jelas mengatakan bahwa hukuman atau ancaman pidana yang di atas 5 tahun tidak berhak untuk mendapatkan SP3. Maka kita akan melihat apakah polisi mampu bertindak adil atau polisi hanya mengikuti kehendak orang yang masih punya kekuasaan sebagai mantan orang nomor 1 di negeri ini. Apakah mereka akan menggadaikan dan melacurkan objektivitas hukum demi kepentingan orang tersebut. Ini juga dikatakan oleh yang pernah mendapatkan SP3, yaitu Egy Sujana, yang dia menyatakan bahwa seharusnya Rismon tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SP3. Silakan simak video ini. Tanggapannya RJ untuk Rismon hari ini apa, Bang? Kalau Rismon, secara ilmu hukum ya, nggak boleh dapat RJ. Alasannya? Alasannya, pasal yang ditujukan kepada dia 12 tahun. RJ boleh terjadi jika tuntutan dalam pasal itu 5 tahun ke bawah. Maka jika nanti ternyata Rismon mendapatkan SP3 padahal tidak memenuhi syarat prosedural yuridis, maka bisa dipastikan bahwa hukum di Indonesia memang sudah sangat hancur lebur. Hukum hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan baik jabatan maupun kekuasaan materi bisa mengatur hukum seenak udelnya saja. Hukum hanya dijadikan sebagai alat pelindung. Hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi keinginan mereka yang mempunyai kekuasaan jabatan maupun kekuasaan materi. Tuh gimana Bang Rasman, harusnya denger nih ya. Ini udah jelas banget dan sesuai dengan undang-undang gitu loh. Rasa-rasanya Bang Rasman juga tahu nih kalau bakalan Bang Rismon nggak dapetin SP3. Makanya berani mengatakan tunggu nanti ketika Rismon dapatkan SP3, Rismon akan mengungkap. Kayaknya belum denger juga nih kalau Rismon pernah ngomong kayak gini nih. Kita lihat. Bukannya ingat dulu waktu nelpon saya 14 April 2025 DHL ini menelpon saya, Bere gimana Bere? Tiba-tiba sekarang 15 Desember mengajukan SP3, ya kan? Menghapus penersangkaan mereka. Bagaimana egoisnya? Ya, mereka yang memulai, mereka diam-diam membatalkan. Oh, nggak mau resiko, jangan jadi sok-sok jadi pejuang keadilan dan kebenaran. Ya, membawa-bawa nama ulama lagi. Damai Hari Lubis kalau berani datang. Ya kan? Begitu. Ini kan bagian dari risiko. Kalau enggak, ya nggak usah ikut-ikutan. Berarti Anda lari ke pinggiran. Gitu aja lah. Tapi jangan klaim karena kami yang mengundang, gitu lagi nanti. Kami yang mengundang mereka jadi ahli. Buku ini sedang saya terjemahkan Gibran Endgame, dan kalian jangan ikut-ikutan kalian yang merengek-rengek minta SP3 restoratif justice. No, this is not your fight. Hari ini kita dapatkan berita, meskipun nggak terlalu penting juga ya. Kemarin katanya per 15 Januari 2026, Damai Hari Lubis dan Egy Sujana sudah diberikan SP3 ke Polda Metro Jaya. So what gitu loh. Hah? Kayak merasa penting kali ya. Nggak penting juga lah, ya. Jangankan mereka yang mundur, semua mundur tinggal satu saya aja pun maju kok. Saya takut kalau nanti tim saya ini tidak melanjutkan untuk menjual ini. Saya target 1 juta eksemplar harus ada di tangan orang Indonesia dalam dan luar negeri. Tapi jangan nanti kalian overclaim, kami itu yang memulai, kalian hanya ahli, kami. Jangan lagi sebut nama itu, statement itu. Ya sudah, pergi ke pinggiran. Ya, ke pinggiran pertandingan, kalian menonton aja, nggak usah terlibat lagi, ya kan? Bukannya ingat dulu waktu nelpon saya 14 April 2025 DHL ini menelpon saya, Bere gimana Bere? Sudah datang jadi ke Jogja ke UGM. Oke tulang, sudah datang. Biaya sendiri-sendiri. Semua biaya sendiri, saya biaya sendiri, Pak Roy biaya sendiri, Bu Tipa biaya sendiri. Datanglah kami ke ruang 109 di UGM. Ya, pukul jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Dan mereka terlambat bisnya. Ya kan? Terlambat bisnya DHL dan kawan-kawan, katanya ada sesuatu dan lain hal. Kemacetan di tol. Akhirnya kami yang mewakili. Kami diundang di situ. Ya kan? Di 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Akhirnya kami yang datang, yang menghadiri, mereka terlambat. Tiba-tiba sekarang 15 Desember mengajukan SP3, ya kan? Menghapus penersangkaan mereka. Bagaimana egoisnya? Ya, mereka yang memulai, mereka diam-diam membatalkan. Ya kan? Harusnya kan berjuang bersama. Pejuang kok katanya. Egoisme yang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Pret lah. Ya, pret saya bilang. Nggak masuk lagi omongan kalian sama saya. Ya kalau nggak mau resiko, jangan jadi sok-sok jadi pejuang keadilan dan kebenaran. Ya, membawa-bawa nama ulama lagi.
Iya kan? Kalau kan dari dulu ketika memperjuangkan ini pasti resikonya sudah paham. Resikonya ditersangkakan dan dipenjara. Kok seolah-olah resiko ini jadi kayak bukan variabel perhitungan. Ya kalau mau masuk ke arena ini melawan kekuasaan Jokowi, ya pasti itu resikonya. Damai hari lubis kalau berani datang. Ya kan? Begitu. Ini kan bagian dari resiko. Kalau enggak, ya enggak usah ikut-ikutan. Berarti Anda lari ke pinggiran. Gitu aja lah. Ini Rismon kemarin minta di SP3 gitu kan. Sebenarnya dia udah ketakutan karena ini kan jalan terus nih, ya. Ketika ini jalan terus dia tersangka langsung ditahan, ya. 20 hari minimal baru persidangan kalau misalnya P21 tuh ya nanti oleh kejaksaan. Nah, artinya apa? Ya mereka ada ketakutan di awal dia kan jangan cabut laporannya segala macam. Kita berada di pengadilan ya gengsi aja sama lingkungannya dia gitu. Ya seolah-olah nanti dia nggak mensupport yang lainnya dan seterusnya gitu ya. Ada kekuatan-kekuatan seperti itu sebenarnya. Itu pasti kelihatan sebenarnya. Ketika menantang saya pun sebenarnya dia nggak berani sebenarnya gitu. Sudah terlihat sekali. Kita tahu rahasianya semua gitu kan. Kita tahu apa yang dilakukan itu abal-abal gitu ya. Jadi kalau misalnya bersehadapan dengan kita nggak mungkin lah dia mempunyai dia nggak punya data sama sekali.